Assalamualaikum para sahabat Abon Channel. Alhamdulillah petualang Abon Channel ini hari ini sudah sampai di bawah situs yang kita cari, yaitu di pinggir Alas Baluran. Di sini ada sebuah situs, di mana situs ini sangat bersejarah ya, di zamannya, di mana beliau berjuang di zaman yang cukup lama. Beliau perjuangannya lebih tua ketimbang Mbah Datu Ibrahim yang ada di Kota Banyuwangi itu. Sedangkan beliau di masanya, Mbah Sayyid Abdullah, di masa perjuangan dulu, setelah beliau menimba ilmu, menurut sejarah yang kami dapat dari salah seorang yang sepuh, beliau itu setelah menimba ilmu di sebuah pondok ya, terus Mbah Sayyid ini ditugaskan oleh kiai sepuhnya ataupun guru lah untuk mengembangkan agama di Nusantara Indonesia ini. Kalau sekarang ya, kalau dulu ini sebelum ada kerajaan Majapahit, dan beliau ditugaskan sama gurunya hanya dibekali seekor kuda sebagai kendaraannya untuk kemana pergi dia mengembara. Dan selama pengembarannya itu, di setiap tempat yang ia singgahi, ia pun menebarkan ilmu agamanya, khususnya agama Islam itulah. Mbah Sayyid Abdullah tetap tekun, tabah menyebarkan agama Islam di Nusantara Indonesia ini. Dan beliau tidak berhenti di suatu tempat, kecuali beliau pindah dari satu tempat ke tempat yang lain, sehingga penyebarannya agama beliau tidak tercatat apalagi di sejarah nasional, karena beliau berjuang di zaman yang sangat lama sebelum adanya penjajahan Belanda. Beliau dengan tabahnya berjuang terus menerus, tidak ada mengenal lelah, sampai di masa-masa menjelang tua beliau memasuki yang bernama Alas Baluran. Beliau tertarik untuk singgah di tempat Alas Baluran ini, hingga terus beliau di atas bukit yang ada ini, beliau bertafakur terus menerus, sehingga ditemukanlah dengan seseorang yang mengaku Nabiullah Khidir alaihissalam. Dan beliau dikasih ilmu hakikiyah, ilmu kehakikian dari Nabiullah Khidir alaihissalam. Dan sehingga beliau tidak pindah lagi dari tempat ini, sehingga beliau sampai menjelang akhir hayatnya. Akhirnya Mbah Sayyid Abdullah pun meninggallah di tempat ini, dan santri-santrinya itu nggak ada yang
bertempat di tempat ini, karena beliau bertempat di tempat ini setelah beliau berkelana, dan murid-muridnya pun hanya di daerah-daerah yang lain, yang selalu daerah itu sudah diajarkan agama dengan bahasa Said Abdullah, terus ditinggalkannya, dan begitu. Beliau setelah menjelang tuanya menghabiskan usianya dengan bermujahadah, bertakarub kepada Allah, dan mengamalkan ilmu-ilmu yang disampaikan oleh Nabiullah Khidir alaihissalam, hingga sampai wafatlah beliau di sini, dan kudanya pun ikut wafat. Kudanya pun mati di sini, dan sekarang pun tempat kudanya masih ada, diabadikan. Itu hanya untuk sejarah saja, untuk dikenang dari zaman ke zaman. Tapi sayang, situs-situs yang seperti ini jarang orang yang mau mengungkapnya, jarang yang mau untuk mengenalkannya. Padahal jasa-jasanya yang sungguh begitu banyak. Kita bisa mengenal agama Islam di Nusantara ini sebab asal mulanya jasa-jasa para waliullah, para kekasih Allah yang berjuang, bertebaran di Nusantara ini tanpa syariat. Sebab beliau menyebarkan agama di Nusantara Indonesia ini, kita tahu apa? Gak mungkin kita ketemu Rasulullah, Rasulullah sudah wafat jauh sebelum kita. Makanya kita patut untuk menghormati jasa-jasa leluhur kita yang sudah rela, ikhlas, sampai pengorbanannya dari mulai fisik hingga mengikhlaskan sampai nyawa pun diambil sama sang Malik. Maka kita sebagai generasi hanya sepantasnya lah untuk memuliakan, dan kita patut bangga sebagai warga negara Indonesia ini, karena banyak pejuang-pejuang yang di Nusantara ini yang sangat mulia tanpa mengharap balas jasa. Kita sebagai anak bangsa hargailah jasa-jasa mereka yang sangat berarti, sangat bermakna dan mulia di sisi Allah. Untuk selanjutnya, ikutilah petualang kami di Abon Channel. Dan terima kasih banyak untuk orang yang sudah like, subscribe, dan share video ini. Semoga bisa lebih tahu lagi situs-situs yang bersejarah di Nusantara Indonesia ini. Mari kita teruskan penelusuran kita untuk mendatangi Makom Said Abdullah berada, dan tempat tinggalnya kudanya Said Abdullah. Mari sahabat, ikuti petualangan Abon Channel. Ayo para sahabat, kita mau ke tempatnya Makom Mbah Said Abdullah. Naiknya enggak begitu tinggi, cuman ya lumayan lah untuk olahraga. Ayo bro, pakai tenaga. Alhamdulillah kita sudah sampai di
tempatnya Mbah Said Abdullah. Nah ini persahabat, tempatnya ya cukup enak ya, pinggir laut, pinggir alas baluran. Jadi bagi persahabat yang penasaran untuk mendatangi tempat ini, gampang. Jadi tinggal datang di ujung alas baluran, ada kantor PA. Dari kantor PA itulah ada jalan aspalan, masuk mobil sampai pinggir pantai. Ada di situ ada pelabuhannya, pelabuhan kapal kecil. Nah dari situ bisa panjenengan lewat perahu ya, bayar perahu itu mungkin 10.000 nyebrang. Tapi kalau jalan kaki juga cuman 5 kilo, para sahabat, dekat ya. Ayo. Nah ini para sahabat, ini Pak Jurunya kebetulan lagi lagi nyapu bersih Pak ya. Iya. Maaf Pak. Ini Pak Juru kunci yang merawat di makam Mbah Said Abdullah. Beliau telaten dengan sabar tanpa mengharap membalas jasa beliau. Ya kalau tanpa beliau yang merawat ini siapa ya? Nah ini para sahabat, jadi perlu kita ketahui ini tempat ini berada di tempatnya apa itu? Ini maksudnya kabupaten apa? Kabupaten Situbondo. Situbondo ya, kabupatennya Situbondo, tapi ini udah ujung ya? Iya, ujung. Udah ke perbatasan Banyuwangi ya? Banyuwangi Pocoan. Utara ya? Utara. Jadi para sahabat, bagi yang mau mengunjungi tempat ini tinggal masuk di ujung PA terakhir ya? Iya, PA terakhir. PA terakhir Alas Baluran. Alas Baluran Cantibang. Perbatasan antara Situbondo Banyuwangi. Nah di situ ada jalan raya yang masuk ke pinggir pantai ya? Iya, ke timur. Ke timur. Terus di situ ada apa? Sampai ke timur. Pelabuhan kecil. Iya, menyusuri pantai. Nah, di situ ada perahu-perahu kecil para sahabat. Bagi yang mau ke sini tinggal naik perahu. Tinggal bayar perahu udah sampai di tempat. Gampang dijangkau, mudah dijangkau. Ini tempatnya cukup luas ya Pak ya? Iya. Sampai sana? 1 hektar. 1 hektar ini? Iya, 1 hektar. Kalau alasnya ke sana Pak ya? Iya, alasnya. Apa itu Alas Baluran ya? Alas Baluran. Ini lokasi Cantibang 1 hektar. Boleh Pak lihat ke makamnya Pak? Bisa, silakan. Nah ini para sahabat yang dinamakan makom Mbah Said Abdullah. Mbah Said Abdullah yang memang beliau mengakhirkan hidupnya, masa hidupnya di sini. Itu setelah berjuang ya Pak? Berjuang. Setelah berjuang menyebarkan agama di Nusantara antara Islam dengan Buddha. Tapi mengakhirinya di sini. Di sini beliau bertafakur dan bertafakur, mujahadah kepada Allah, sehingga mendapatkan apa namanya, disinilah makbarohnya beliau, sehingga sekarang per bulan itu ada pengunjung berapa Pak? Enggak mesti. Kadang 1 hari itu
lebih 100, kadang kurang gitu. Dari mana-mana ya? Ya dari Kabupaten Situbondo, ya Bondowoso, gitu loh. Terus ada yang dari Madura, dari Banyuwangi ada juga, gitu loh. Gitu. Dari boleh sini. Ya, ini makom yang sangat sederhana, Pak ya? Iya, iya. Sederhana dan belum ada bantuan pemerintah, Pak ya? Tidak ada. Ini termasuk dari termasuk pengunjung, cuma saya yang ngelola. Bapak yang ngelola, alhamdulillah bapaknya ikhlas merawat ini sehingga para tamu itu di sini bisa merasa nyaman. Dan bapak inilah yang suka ya kalau menurut kita sih kerepotan gitu ya kedatangan tamu, tapi beliaunya ikhlas karena beliaunya udah niatnya ngabdi sama Mbah Sayyid. Dengan Mbah Sayyid beliau ingin dapat barokah daripada para kekasihnya Allah yang memang ada di pinggir laut ini ya. Semoga saja beliau yang sudah terlebih dahulu ya berjuang di jalan Allah, semoga selalu ditempatkan sama Allah di tempat yang sangat mulia di sisi Allah. Dan kita sebagai yang mungkin pengurus, pejarah semua, semoga dikasih keberkahan dari Allah ya. Allah Subhanahu wa taala, apapun yang kita lakukan di sini insya Allah ya. Katanya kata para ulama itu, siapa saja yang suka mencintai para alim ulama ataupun para kekasih Allah, maka besok di akhirat itu katanya bakal digolongkan dengan golongan itu. Nah, kita berharap kita selama hidup di dunia ya mencintai para kekasih Allah, mendatangi tempatnya, meskipun ya para kekasih Allah itu ketemunya sudah begini, gitu, ketemunya sudah menjadi makom ya. Nah, inilah karena kalau secara logika saja orang untuk jauh-jauh datang dari berbagai daerah, kalau bukan kekasih Allah nggak mungkin beliau sampai ikhlas mengirimkan doa-doa ya. Ada yang menghafalkan Al-Quran, itu salah satu petunjuk dari Allah. Bahkan itu sebagai kekasih Allah itu dimuliakan sama Allah. Jadi setelah wafatnya sampai hari kiamat, itu masya Allah. Ya itu namanya hadiah dari perjuangan masa hidupnya. Beliau sudah mampu berjuang dengan fisabilillah. Sini itu masalahnya kendalanya sedikit, cuma jalannya. Kalau ada jalan setapak, roda 2, insya Allah pengunjung tiap hari penuh terus. Katanya di sini Pak ada tempat kudanya gitu ya Pak? Tempat kudanya di belakang, tempat palongan. Palongan ini. Ya dulu katanya Mbah Sayyid punya kuda gitu ya. Iya, kuda. Masa pengebarannya itu dibekali sama kiainya itu kuda. Jadi punya kuda hingga menemani perjuangannya lagi. Perjuangannya 40. Boleh Pak dikenalkan anunya? Mari. Ini tempat palongannya. Iya. Nah ini para sahabat bukti nyata ya. Iya. Bukti nyata di sini ditempatkan, ini tempat ngasih makannya ya. Macam palongan. Suka dikasih anu juga dedek-dedek ya. Iya rumput. Ini yang satu rumput, yang satu dedek ini. Itu loh. Jadi secara gaibnya tetap ada Pak ya? Cuma pengunjung itu datang bawa rumput. Dengan dedek, nanti kalau pulang dibawa pulang tinggal sedikit di sini, itu dikasih dengan sapinya, pak kambingnya. Berkah ya? Ya berkah itu loh. Kudanya saja para sahabat bawa berkah itu. Itu padahal sudah secara gaib, secara gaib. Tapi ini fakta ya? Fakta ini, nyata tapi. Tapi ada nyata adanya gitu. Nah buktinya tadi kan ada pengunjung itu bawa pulang rumput, bawa dari rumahnya, bawa ke sini.
Kalau saya tanya dengan saya taruh di belakang gitu saya. Jangan dikasih saya. Saya tidak makan berebut. Iya. Tempatnya sini. Ini tempatnya airnya, ini tempatnya rumputnya. Gitu. Iya, iya, iya. Jadi dek-dek itu apa? Sampai rumah campur lagi yang banyak untuk minum sapinya. Rumputnya kalau pagi itu dikasih satu lembar gitu, tiap hari itu. Iya, iya. Gitu. Itu Masya berkahnya Allah, itu. Masya Allah. Iya, itulah kalau kekasih Allah itu kuda saja yang ngikutin ikut berkah. Apalagi manusia yang sungguh-sungguh ya Pak. Iya. Manusia yang soleh ikut-ikut ngabdi ya. Itu para sahabat, jadi perlu kita ketahui. Jadi satu orang hewan saja, cuma kuda ya, yang ngikuti perjuangannya Mbah Said Abdullah. Said Abdullah. Ya, namanya Mbah Said Abdullah itu ya duriah Rasulullah ya. Iya. Seorang duriah Rasulullah yang berjuang di jalan agama Allah dengan tulus ya. Seumur hidupnya beliau tidak mengharap tidak ikut menikmati seperti orang-orang yang lain. Katakan menikmati biarnya, indahnya dunia apa gitu, enggak. Makanya orang berbondong-bondong itu kalau orang punya kesusahan datang ke sini ya berdoa sampai 1 kali, 2 kali, 3 kali, alhamdulillah banyak yang sukses. Alhamdulillah ya Pak ya. Jadi semua dapat ijabah dari Allah Pak ya. Caranya pertanian, caranya pangkat, insya Allah bisa. Dengan orang-orang yang berjaya ini berdatang ke sini punya hajat apapun saja, beliau mau munajat sama Allah. Berkat wasilah dia jarah mengunjungi Mbah Said, itu mendapat ijabah Allah ya. Iya, kadang-kadang saya Pak Ri, pokoknya saya ditekani teka hajat, saya mau share. Iya, sudah silakan. Share di sini beli ayam kambing, ya dimakan sendiri. Lah ya, itu namanya rasa syukur Pak ya. Rasa syukur yang didohirkan Pak ya. Ya kadang-kadang ya berdoa itu enggak ketuman. Iya. Tapi enggak nutut, enggak apa-apa. Kok bisa? Iya. Ya, karena Allah itu enggak melihat anunya Pak. Itu ada yang doa itu lewat tingkah laku Pak ya. Ada yang lewat wiridan. Ini saya pikir-pikir tepat Pak Haji Urama ya, itu loh, yang kenyang-kenyang, yang lapar-lapar. Ya itu dah anunya. Ya terima kasih atas penjelasannya Pak Juru Kunci. Saya mohon pamit juga, saya mau lanjutkan perjalanan ini. Perkenalkan dulu Pak Juru Kunci itu siapa namanya? Saya Pak Rimanto aslinya. Nanti dulu saya mau tanya, sampean pernah ada di sini dulu? Sampai saya sampean bersih-bersih, saya tidak boleh dengan saya. Tidak boleh. Biar Pak, saya ngaji biritan tidak keterima, kadang-kadang pembersihan yang keterima. Apakah benar? Iya. Saya ingat, istri ingat. Iya, tidak apa-apa Pak. Itu masa lalu. Kan harus ada masa lalu dulu. Saya sangat berterima kasih sama Pak Juru Kunci. Semoga para Juru Kunci dikasih kesehatan. Amin. Panjangkan umurnya yang barokah. Amin. Juga dikasih keturunan yang soleh-soleha. Amin. Dan semoga di akhir hayat bisa mendapatkan husnul khotimah. Amin. Nah, saya pun para sahabat, terima kasih untuk yang like, yang subscribe, dan jangan lupa di share biar banyak yang sahabat yang lain yang tahu tempat di mana keberadaannya makom Mbah Said Abdullah ya. Tempatnya orang susah. Tempatnya sangat strategi lah, tapi sederhana, tapi cukup nikmat untuk. Tapi kadang-kadang orang berbondong-bondong ke Madura sampai 2 kali, 3 sampai 5 kali, tidak ada hasilnya. Kalau ke sini itu, alhamdulillah, itulah hajatnya terkabul ya. Terima kasih banyak dan cukup sekian dulu untuk petualangan di kali ini. Kita akan melanjutkan berpetualang ke masih di Banyuwangi ya tentunya, masih menuju ke Alas Purwo insya Allah. Mudah-mudahan sukses. Amin. Dan saya mohon doa restunya juga dari Pak Juru Kunci. Mudah-mudahan teka hajat. Amin. Dan kenapa saya itu selalu kepengen mengungkap mengunggah tempat-tempat situs-situs yang bersejarah, karena kami sadar kami itu tidak mampu untuk mengikuti jejaknya yang segitu pahit. Ada sampai para wali itu yang sampai bertapa puluhan tahun, itu saya tidak mampu. Yang mampu saya hanya merasa bangga saja dan memuliakan mereka yang sudah pulang ke rahmatullah. Ini kalau menurut ceritanya panjang. Habisnya perjuangan antara Islam dengan Buddha sampai mengikuti antaranya tahun 45. Gitu. Sampai perjuangan ya. Perjuangan 45 sampai ke Purwo, akhirnya lari ke sini, yaitu di sini tempatnya. Alhamdulillah.
Oke, terima kasih para sahabat. Jangan lupa ikuti terus di Abon Channel. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Terima kasih. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam.